Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Wassalatu ala rasulillah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang saya hormati Bapak Jorong, kemudian Bapak pengurus masjid musalla, dan bapak-bapak, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, dan ibu-ibu teristimewa juga pada ananda semua yang telah berjuang hingga saat ini. Cek satu dong. Alhamdulillah, hingga mencapai puncak prestasi di akhir tahun, bisa menyelesaikan hafalan. Ada yang setengah juz, puncaknya 4 juz, Masya Allah. Mana yang 4 juz? Oh, yang tampil tadi, Masya Allah. Ada yang 3 juz, 2, 1 dan setengah juz. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini Al-Quran Allah turunkan, di dalamnya penuh dengan mubarakun, keberkahan. Quran ini berkah. Bila Quran itu ada di dada anak kita, maka dada anak kita, hati anak kita akan diberkahi oleh Allah. Bila Quran itu ada di rumah, rumah kita akan diberkahi oleh Allah. Bila ibu punya anak penghafal Quran, maka ibu diberkahi oleh Allah, ayah akan diberkahi oleh Allah. Bila Quran itu ada di satu kampung, kampung itu akan diberkahi oleh Allah. Bagaimana bentuknya satu rumah yang diberkahi oleh Allah? Kata para ulama, berkah itu apabila menempel di sebuah rumah, rumah itu akan tenang. Rumah itu akan dipenuhi cahaya oleh Allah. Rumah itu akan seperti sorga. Suami istri akan tenang, akur, anak mudah diatur. Berarti pertanda rumah itu diberkahi oleh Allah. Bila berkah itu menempel ke harta, harta itu ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencarinya pun dimudahkan oleh Allah, dan ketika membelanjakannya pun penuh dengan manfaat. Bila berkah itu menempel pada kesehatan kita, sehatnya kita mudah melakukan kebaikan. Sehatnya seseorang, ketika berkah ada pada dirinya, mudah ia baca Quran, mudah menolong orang, mudah ia mengucapkan kata-kata yang baik. Berkah itu bila ada pada keluarga kita, pada anak-anak kita itu akan menjadi anak yang soleh-solehah. Dan sebaliknya, bila berkah itu tidak ada pada rumah kita, rumah penuh dengan masalah. Bila berkah itu ada pada harta, maka harta kita walaupun punya harta tapi tidak ada kebaikan. Punya harta yang banyak tapi tidak bisa sholat. Punya harta yang banyak tapi harta itu dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Bila harta tidak ada keberkahan, maka yang haram pun dicari, didapatkan, tidak peduli halal haram. Bila keberkahan itu ada pada jabatan-jabatan yang dia miliki, dia pakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila berkah tidak ada pada jabatan,
justru jabatan itu menjadi penyesalan bagi orang banyak. Syukur-syukurlah capek turun. Kok dapat jangan lama-lamanya menjabat, kok dapat matinya capek. Mengubat. Masyarakat tidak senang. Itu tanda jabatannya tidak diberkahi oleh Allah. Dari mana sumber keberkahan itu? Ternyata ada pada tilawatul Quran, ada pada bacaan Quran. Dan orang yang paling banyak membaca Quran diantaranya adalah orang yang hafal Quran. Ini anak-anak kita ini udah calon. 2 tahun yang lalu saya ke sini, musholla belum seperti ini, masih kayu, sempit. Kemudian 2 tahun setelah itu sudah terbangun pula. Saya lihat dari luar tadi, tonggak sudah naik lantai 2. Masya Allah, musholla kita. Ini bukan musholla lagi Pak Jorong. Kalau bentuk musoji kah? Sudah lantai 2 bisa diresmikan jadi musoji bentuknya kah? Amin ya rabbal alamin. Membangun ini mudah, tapi siapa yang akan mengisi ini? Siapa yang mengisi ini? Alhamdulillah, bagus jawaban Anda. Kita, kata beliau. Kenapa anak-anak kita ini betah? Udah berapa jam tadi di sini, Ustaz Imam? Hah? Dari jam 8 pagi. Kok betah anak-anak Ustaz kita di sini nih? Mulai dari pagi sampai malam nih. Ustaz ini mungkin 8 jam pula ceramahnya kan? Ya mana tahu. Ada permintaan panitia. Kok dapat sampai subuh lah Ustaz? Kenapa anak-anak Ustaz, ayah bundanya betah duduk berlama-lama di sini? Apa yang menyebabkan kita datang ke masjid, ke musholla ini? Kalau bukan Al-Quran. Orang yang tidak mau betah bersama Quran berarti ada gangguan syaitan. Di tempat kita belum. Di Jakarta sudah mulai ada desakan orang luar agar toa-toa masjid azannya itu jangan serentak. Sudah Al-Ikhlas kok azan, tunggu semenit dulu, baru azan musholla lain. Sudah semenit, baru tunggu balik musholla lain, baru azan. Lah mulai diatur. Badep itu, ada orang luar negeri di koran internasional, AFP namanya, terganggu dengan suara azan. Pertanyaannya, pengalaman saya meruqyah, hampir 5 tahun meruqyah. Rata-rata, cara terakhir untuk mengeluarkan gangguan jin di tubuh seseorang, itu dengan suara azan yang keras. Jadi kok ada orang tagaduh terganggu telinganya mendengarkan azan, kemungkinan besar di telingonya ada cucu setan. Lebar anak pinak di dalam. Jadi mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas, tolong. Cuma dia tidak mengucapkan itu, dia tulis, aku terganggu dengan suara azan orang Islam. Dia beritakan, TV kita pun ikut pula menyuarakan. Sudah didesak oleh TV ini, tiba-tiba muncul pula pernyataan daripada pejabat oknum lah kita katakan. Salah satu pejabat kita, ayo para lu kita atur toa-toa kita di masjid musalla. Yang biasanya 5 toanya dikurangi, aja cukup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita di zaman apa sekarang nih? Azan terganggu dia. Kemudian sebelumnya sudah juga dipersoalkan kok ada orang mengaji di musola itu tidak boleh. Terganggu orang. Pas waktu sholat aja lah ada azan. Jangan ada mengaji sebelum itu. Seperempat jam sebelum waktu masuk, setengah jam. Jangan ada itu. Menggaduh orang lalu. La haula wa la quwata illa billah. Lain tak ada kejadian serupa itu di negara awak? Kok ada yang mau ditutup, tolong telepon Ustaz Amru, kapaya kumbuh, Ustaz tolong kemari. Atau bu, iko ya darurat bana kok. Ada orang gangguan jin kini. Nyendak suka mendengar azan. Insya Allah malam 7 walaupun jam 2 dini hari datang bu. Kita ruqyah sama-sama, kita bawa ke musola bu. Kita undang, kita bawa anak-anak kita kok yang 60-an yang khatam kini kok. Kita baca An-Naba 10 kali. Insya Allah keluar jinnya. Azan dipersoalkan. Baca Quran pun mulai dipersoalkan. Di antaranya
Ciri-ciri beberapa tahun yang lalu, ciri-ciri teroris katanya. Kalau anak-anakku diajari tahfiz Quran. Ciri-ciri teroris katanya salah satunya tahfiz Quran. Betul, memang kami teroris untuk setan. Apa itu teroris? Mengancam setan. Teror itu artinya kan menekan setan. Memang setan terganggu kalau kami tahfiz Quran. Betul tidak? Teroris bagi setan atau pendukung-pendukung setan. Mohon maaf Pak Corong, kok kareh mana kok? Kok ada Pak Polisi? Mantap. Kita kok harus melawan setan? Sebab setan itu musuh. Kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ini kata setan nih. Setan ketika menggoda manusia, manusia jangan baca Quran. Walghaw fi la'allakum taghlibun. Wahai manusia, jangan baca Quran. Kata pimpinan setan nih, buat kesibukan-kesibukan anak-anak orang Islam. Bikin game banyak-banyak. Supaya mereka sibuk main game, tidak sempat ngafal Quran. Kalau anak-anak orang Islam tidak bisa baca Quran, tidak menghafal Quran, tidak ada di hatinya Quran, maka mudah anak-anak ini dikendalikan menjadi pasukan-pasukan setan. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mereka orang yang meninggalkan Quran, meninggalkan agama adalah golongan atau pengikut-pengikut partai setan. Dan partai setan itu adalah orang-orang yang merugi. Terus kita ini partai apa namanya? Ulaika hizbullah. Mereka itu partai Allah. Golongan Allah. Ala inna hizballah humul muflihun. Golongan-golongan Allah, golongan sebelah kanan itu adalah golongan-golongan Allah, dan golongan Allah itu pasti menang, pasti sukses, pasti berhasil, pasti menang. Mau golongan Allah atau golongan setan? Inna syaitan kana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan setan jadikan kawan. Salah satu yang paling tidak disukai oleh setan, baca Quran. Apa kata setan? Tadi sudah kita sebutkan. Setiap kali kita ngaji dianjurkan baca apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Akbar. Setan ini ngaji pun kita dia goda. Apalagi tidak ngaji. Kalau ngaji kita digoda, mantap. Berarti kita sedang berperang dengan setan. Tapi Ustadz, kenapa orang yang tidak ngaji, tidak sholat, tidak tahu juga agama, ini aman-aman saja. Tidak ada digaduh dek setan. Tidak ada nyo kesurupan. Tentu iya, nyala sama jo setan. Untuk digaduh. Hei bro, kita kan berkawan. Tidak perlu digaduh. Yang kan digaduh itu anak-anak di Al-Ikhlas. Yang mulai hafal 1 juz, goda. Dan setan yang menggoda anak-anak kita ini kalau sudah hafal 1 juz, itu bukan lulusan SD dan TK. Ini minimal sarjana yang menggodanya. Harus profesional. Karena kalau tamat TK ada pengalamannya. Apa yang dibisikkan ke telinga penghafal Quran ini? Allah tuh nak main game awak lain. Main game tuh. Apalagi kini ada game, ada TikTok. Semakin banyak makan main TikTok, banyak udah PPT. Itu ngafal Quran tuh maka dapat PT hawa yang kedua kece setan. Mangadu dua di ahli ikhlas tuh mangapai tahfiz tuh enggak usah lah pai-pai ponek lah gue. Akhirnya mulai banyak alasan, aku enggak perlu tahfiz kakiku sakit. Tapi main bola 2 jam enggak ada sakit kaki. Pas pai tahfiz kakinya kepala itu kalau lahado tando-tando kaki sakit, kepala sakit, kecean ke Bang Imam, ke Ustaz Imam. Ustaz, ambo para lu di ruqyah, Ustaz. Berarti ada gangguan setan. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz berhasil. Sudah sukses ini. Hafalan 1 juz itu berarti 20 halaman. Kata Nabi, man qara'a, siapa yang baca harfan 1 huruf
min kitabillah, daripada Al-Quran, maka Allah berikan mereka pahala 10. Maka satu halaman Quran itu diberi pahala berapa? 5.000. Anak Ustaz ini belum. Anak Ustaz ini baca satu halaman. Namamu siapa, nak? Dafa, baca Quran satu halaman. Dia belum lagi dikasih pahala, karena dia belum perlu. Terus pahala yang dibaca oleh anak ibu ini untuk siapa? Untuk mama, untuk papanya. Papanya sedang duduk-duduk di kursi sofa lagi minum kopi, dapat transferan 5 juta. Kemudian Dafa baca lagi 2 halaman, dapat transferan 10 juta. Dicari ada notifikasi di ATM BRI, rekening Anda telah ditransfer uang 5-10 juta dari anak Anda, Dafa. Senang tak kira-kira ibu? Senang tak mamanya kira-kira? Senang. Jangankan segitu, 500.000 aja udah senang. Buktinya apa? Pas pemilu dikasih 500.000 langsung beralih perhatiannya. Ini 5.000 satu halaman. Anak kita hafal 20 halaman di luar kepala. Bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kan selama ini hafal Quran di luar kepala, nggak hafal-hafal. Ngafal Quran itu di dalam. Subhanallah, kalau anak Ustadz hari ini 20 halaman di sini, kalau Bang Imam sudah 604 halaman. 604 halaman dia. 604 halaman di kepala Bang Imam tuh. Kalau anak Ustadz baru 20 halaman. Maka wajar kata Allah nanti di akhirat, orang yang diminta oleh Allah kembali baca Quran itu, ini nih anak-anak Ustadz nih. Iqra. Bacalah kata Allah, bacalah kata Allah. Setiap kali seorang penghafal Quran itu baca Quran, naik derajatnya. Penghafal Quran mendatangkan keberkahan, maka ayah bunda yang sudah hafal anak kita 1 juz, jangan berhenti. Kapan berhentinya? Bila sudah hafal 30 juz. Ini targetnya. Kalau ibu punya anak 5 orang, jangan biarkan dari 5 orang anak ibu, anak bapak, tidak ada satu yang serius dengan agama. Minimal 1 anak kita seriuskan dengan agama. Kalaupun tidak 5 orang semuanya, 4 orang semuanya, tapi minimal 1 orang. Kenapa begitu? Sudah banyak pengalaman orang tua di negeri kita yang merasakan manfaatnya ketika ada 1 orang anak kita serius dengan agama. Di antaranya, saya ambil kisah ini, seorang bapak di Maroko. Dia punya anak 7 orang. Anak pertama sampai anak yang ke-6 semuanya dikuliahkannya di luar negeri. Ada yang dokter spesialis, ada yang ahli matematik, doktornya di bidang matematika, ada yang di bidang kimia. Dan mereka semua sudah sukses, sudah berhasil, sudah mandiri. Bahkan sudah membantu orang tuanya di rumah. Orang tuanya hanya menerima pensiunan saja. Tapi ada 1 anak terakhir itu kata ayahnya, nak, kamu tidak seperti abang-abangmu, nak. Untuk kamu, ayah ingin kamu agar kamu serius mendalami Quran. Belajar Quran. Sejak usia 3 tahun ini anak sudah mulai dimasukkan ke TK Quran. SD-nya masuk ke SD Quran. Sampailah anak ini khatam hafal 30 juz itu dalam waktu di usianya 7 tahun. Setelah anaknya hafal di usia 7 tahun, mulailah anak ini terus melancarkannya sampai di usia 12 tahun. Dia pun diminta menjadi imam di negerinya pada usia 12 tahun. Dan ini boleh. Bapak Ibu, ini boleh. Seorang anak kecil walaupun usianya 12 tahun, tapi di sini sudah 30 tahun. 30 juz. Usianya memang 12 tahun, tapi di kepalanya 30 juz. Boleh dia jadi imam, tapi imam tarawih. Imam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sholat sunnah boleh. Maka dia pun menjadi imam. Setelah ia menjadi imam, di usianya 15 tahun atau 13 tahun, dia pun mulai diundang ke luar negeri. Negeri pertama yang mengundangnya Perancis. Dia menjadi imam selama Ramadan di sana. Setelah itu diundang ke Qatar, sampai diundang ke berbagai negara. Suatu hari ada seorang wartawan dari Kuwait datang ke rumah orang tuanya, mewawancarai. Bapak punya anak 7 orang. Dan anak terakhir bapak sudah menjadi imam di berbagai negara. Bagaimana perasaan bapak?
Jawaban si ayah ini sangat simpel, singkat. Apa kata si ayah ini? Alhamdulillah, aku dikaruniai oleh Allah anak-anak yang hebat, yang sukses. Tapi untuk anakku yang ketujuh ini agak spesial dari abang-abangnya yang lain. Andaikan aku tidak punya anak kecuali anakku ini saja, cukuplah satu anak ini sudah mewakili abang-abangnya yang lain. Betapa bahagianya si ayah ini, anaknya yang terakhir ini, perasaan ayahnya ini sudah mewakili daripada 6 orang abang-abang kakak-kakaknya. Apa maknanya di sini? Puasnya batin, bahagianya hati itu bukan dengan banyaknya uang, suksesnya anak dalam karir pendidikan akademisinya, tapi di saat anak ini baca Quran tanpa disuruh, pergi sholat tanpa disuruh, berdoa tanpa disuruh, di lisannya tiap hari keluar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan kebahagiaan ke hati seorang ayah. Anak-anak Ustaz, siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Allah Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ayah, bunda, anak-anak kita ini, setiap lahir dulu anak kita, apa yang kita ucapkan ketika ditanya orang? Mudah-mudahan lah anak boko jadi anak yang soleh. Kalimatnya soleh. Lawan kata soleh itu toleh. Kalau tidak anak soleh, anak toleh. Apa itu toleh? Bengkok. Kalau soleh lurus. Anak-anak kita ini sejak dia lahir lurus pikirannya. Tapi fa'abawahu, ayah bundanya, yumajjisanihi yunasirani yuhawidani yumajjisani yunasirani wa yumajjisani. Maka ayah bundanya lah yang membuat anak ini apakah menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kalau dia pas lahir, dia sebenarnya soleh. Pas anak ini lahir, dia anak, dia bersih, tiba-tiba diracunilah anak ini. Dengan apa? Nah, mama pengenlah anak mama ini kayak orang Jepang tuh. Dia kelas 2 SD sudah ahli main game internasional. Mama belikan kamu HP nak ya, mulai dari pagi sampai malam main HP aja terus nak ya. Aku HP-nya nak, paketnya di situ ada 100 GB nak, main lah tarik nak. Baru setahun macam HP, error otaknya, putih-putih kabel di dalam. Cali mata pelajarannya, matematikanya merah, IPA IPS-nya merah, agamanya apa lain nol, lah error. Dan lah banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Apa namanya? Narkolema. Apa? Narkoba lewat mata. Mata kita ini dirusak oleh media tadi. Dikasih di Play Store tuh game gratis. Download game. Level ini bosan, pindah level berikutnya. 5 jam matanya tidak berkedip. Akhirnya ditarik HP itu, naik emosinya. Sampai malam waktu tidur pun emosian terus. Marah-marah terus. Ketika di siang hari tidak dikasih HP, dia pun marah, emosi, tidak tenang jiwanya. Pas dikasih HP baru dia senyum. Ditarik HP, dia marah lagi. Kasih HP, dia senyum. Itu berarti indikasi tentang sudah ada gangguan narkoba. Kalau yang kita kenal biasanya narkoba. Narkolema lebih berbahaya daripada narkoba. Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan ini? Mereka sengaja ini. Tidak mungkinlah ada makan siang gratis. Mereka kasih gratis gitu. Tidak mungkin kalau tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Supaya anak-anak kaum muslim ini berpaling dari agama. Alhamdulillah di musolah kita ada daya tarik. Ustadz bersyukur. Nih Ustadz Imam, Ananda Imam yang sudah berperan di kampung. Sebenarnya level beliau ini sudah sarjana. Ini anak SMA, tamat SMA tapi bisa mengelola pondok tahfiz. Sudah 7 pondok tahfiz lagi Pak. Masya Allah. Luar biasa. Sebenarnya udah levelnya S3 mestinya nih. Kalau saya punya universitas sudah saya kasih penghargaan Dr. Honoris Causa.
di bidang keagamaan. Udah patut. Berapa banyak sarjana kita yang S1, S2? Kamu Soji sudah pernah nampak? Ini tamat SMA. Mengelola berbagai pondok tahfiz ini sudah berapa orang santrinya Pak Jorong? 67, Masya Allah, di kampung lagi. Begini ramainya. Maka pahala-pahala yang dibaca oleh anak-anak ustadz ini, selain untuk ayah bundanya, ditransfer secara auto ya, ditransfer otomatis ke Bang Imam langsung. Jadi kalau dicek rekening pahala Bang Imam nih, ini orang terkaya di daerah Gadut. Alhamdulillah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pertama yang ingin Ustaz sampaikan adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Berapa kali Allah sebutkan Quran dalam Quran? Siapa yang tahu? Berapa kali Allah sebutkan kata Al-Quran dalam Quran? Ada 70 kali. Wahai orang Islam, Quran, perhatikan Quran, baca Quran, amalkan Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dan berulang kali disebutkan itu karena pentingnya kita kaum muslimin peduli dan mempelajari Al-Quran. Anak-anak Ustaz nanti siapa yang bisa jawab, nanti panitia akan kasih hadiah. Apa yang Ustaz sampaikan ini, siapa yang jawab, duduknya tenang, nanti dikasih. Siapa mau hadiah? Sudah pasti dapat hadiah. Ustaz lihat itu tas-tas baru itu. Nanti pokoknya adalah hadiahnya dari panitia. Insyaallah ya. Ada kata Bang Imam. Insyaallah aman. Terus ayah bunda ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan kita loh orang Islam. Tanggal 13 Rabiul Awal. Jadi sekarang ini tanggal 12 bulan 3 tahun 1443 Hijriyah. Itulah bulan tanggal tahun kita. Adapun yang biasa tanggal berapa? 12. Kalau Oktobernya tanggal 20 bulan 10 tahun 2021. Ujungnya apa? Masehi itu apa? Kristen. Masehi itu kan Kristen. Sama seperti penamaan hari kita dulu sebelum tahun 60-an. Hari kita itu hari pertama apa? Hari pertama apa? Hari pertama apa? Jumat. Hari apa? Hari Ahad. Wahid. Qul huwallahu ahad. Hari Ahad itu hari apa? Tuh, mulai sekarang. Ayo kita latih lidah kita tidak mengucapkan Minggu itu berasal dari kata domingo. Domingo artinya adalah hari Tuhan kita. Pergi ke Masa iya pergi ke gereja? Dulu nenek moyang kita tidak pernah menyebutkan minggu-minggu, tidak pernah. Yang selalu disebutkan apa? Tidak ada Ahad. Akai. Tuh, akai. Itu dulu. Di sekolah ada pakan akai. Masih? Ada di mana? Subarangaya, pakan akad. Itu Ahad maksudnya. Ahad, Sanayan, Wahid, Isnani berarti Isnaini hari kedua. Berarti hari Senin itu hari kedua. Hari ketiga Salasatun Sulasa. Hari keempat Arba'atun 4. Hari kelima Khamis, Khamis 5. Hari keenam bukan Sittatun, harusnya kan Khamis Sittatun. Harusnya hari yang keenam, tapi Allah tidak menetapkan hari keenam itu dengan Sittatun, tapi Jumu'atun. Apa artinya? Jumat artinya Bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah dewasa, sehat, bukan orang gila, wajib pergi ke masjid hari Jumu'ah, berkumpul kita kaum muslimin hari Jumat. Kemudian hari terakhir hari apa? Sabtu. Sabtu itu apa artinya?
Hari Tuhan kita maksudnya bagi orang Yahudi. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kamu sudah tahu apa kejadian pada hari Sabtu, kata Allah. Apa kejadiannya? Saat orang Bani Israel dilaknat oleh Allah. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Itu dalam surat apa? Al-Baqarah. Jadi hari-hari ini siapa yang menetapkan? Allah yang menetapkan. Cuma hari ini ada orang tidak senang. Yahudi dapat hari istimewa Sabtu. Orang Islam dapat Jumat. Kita kita rubahlah. Kita cetaklah kalender di Indonesia kok dibagikan gratis. Tahun 60 dicetaklah kalender gratis. Tapi akad dirubah menjadi Minggu. Disebar. Tiba-tiba tahun 65-an mulai orang terbiasa Minggu. Dibuatlah lagunya. Hari Minggu, malam yang panjang. Kok Pak Jorong tahu tuh? Kalau anak-anak kita kok enggak tahu lah itu Pak Jorong. Iya Mama, ada dulu dengar waktu ABG dulu kan. Pokoknya kalau sudah malam Minggu, bayangan itu apa? Pai Malala, jalan dengan si dia, oh my honey, my darling. Ketemuan atau mengirim surat, oh my honey, bersama suratku ini. Itu dulu zaman-zaman Ustadz masih ada dulu begitu. Kemudian dikasih parfum amplopnya kan, dikirim, disalean ke kawan atau macam-macam lah. Dulu tidak ada, dirubahlah itu menjadi Minggu. Kemudian Minggu, hari Minggu, terus pergi jalan-jalan kemana? Hari Minggu dibikin lagunya supaya akrablah anak-anak kita ini dengan kata Minggu. Astaghfirullah, kiranya itu panggilan hari untuk siapa? Lakum di walia hijrah. Kita terbiasa kita mengucapkan ahad, sebab ini pun termasuk makharijul huruf. Qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Terlatih anak-anak kita baca huruf ha. Coba hi, hu. Kalau alun mudi itu berarti masih remedi itu. Harus bisa membaca Qul huwallahu ahad, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ahad. Mulai sekarang kita ucapkan kalimat apa? Ahad. Hari ini Ahad. Besok hari Ahad. Kalau Minggu besok, kita buat namanya namanya kita sebut apa namanya? Pakan muko. Sepekan, jangan bilang seminggu, sepekan atau sabelo. Kalau arah Mudia namanya sabelo. Hari Ahad pakan di daerah Mudia itu adalah pakan. Hari Senin pakan di satu daerah. Sehingga orang jualan itu satu pekan itu babelo, mutar-putar. Maka disebut dengan istilah sabelo. Itu anak-anak besar tidak tahu itu istilah sabelo. Sepekan atau sabelo. Maka istilah ini harus kita rubah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, sama dengan Ustadz lahir pada hari Senin. Tanggal berapa? 12 bulan 3 tahun gajah. Tapi sudah ditemukan tahunnya, tiba di Masehi, tahunnya itu 571 Masehi. Maka anak usaha semuanya, 571 Masehi Nabi lahir atau bertepatan dengan 20 April. Itu sudah diambil orang. Itu tidak apa-apalah kita ambil sebagai perbendaharaan ilmu. Rasulullah lahir. Kenapalah Nabi ini lahir ke kita? Datang ke kita untuk apa? Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Nih, ada 3. Nabi diutus oleh Allah, tujuan pertama, besok nabilah yang menjadi saksi. Oh, ini umatku nih. Ini umatku nih. Ini umatku nih. Ya Allah, itu umatku. Ini umatku, ini umatku. Syahidan alaikum, menjadi saksi bagi kamu.
Kalau ada orang menuduh kita berbuat salah, kemudian sudah dituduh, memang dianggap kita bersalah, tiba-tiba ada orang mengatakan, saya bersaksi, kata Pak Jorong umpamanya, ambo bersaksi sebagai Jorong di Nagariko, di Jorongko, beliau kok ndak ada melakukan itu doh. Yakin Pak Jorong? Yakin, kata Pak Jorong. Ambo jadi saksi. Subhanallah. Itu taruhannya penjara. Kalau ternyata terbukti berarti Pak Jorongnya bisa ikut ke penjara. Nabi rela mengatakan, syahidan alaikum, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti kelak bahwa kamu adalah umatku, kamu adalah orang yang mengikuti sunnahku, maka semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may yaba ya Rasul, siapa yang enggan itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut sunnah Nabi, maka dialah orang yang taat yang akan masuk surga. Siapa yang tidak mau ikut, maka dialah yang akan masuk neraka. Anak-anak Ustaz, siapa yang mau ikut Rasulullah? Bendera itu cuma dua besok. Bendera Rasulullah, bendera Abu Jahal. Bendera Rasulullah, bendera Abu Lahab. Bendera Nabi Musa atau bendera Bendera Nabi Ibrahim atau bendera Namruz. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau tidak ikut Nabi, ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau tidak ikut Nabi Musa, ikut Fir'aun. Betapa jeleknya itu Fir'aun. Sampai sekarang tidak ada ibu-ibu kalau lahir anaknya, awak buela nama awak kopa, namanya si Fir'aun, tidak ada. Tidak ada yang mau. Perkenalkan, namaku Fir'aun. Tidak ada. Malu dia. Seburuk-buruknya orang Islam, sejahat-jahatnya orang Islam, tidak pede dia kalau disebut namanya Fir'aun. Namamu siapa? Dia orang kaya nih umpamanya. Namaku Korun. Tidak mau dia. Tapi kalau harta karun dicarinya, nama tidak mau. Jelek. Memang dihinakan oleh Allah. Tapi kadang yang miris kita itu namanya siapa? Muhammad. Tapi karajoman cilo setiap hari. Siapa namanya? Abdurrahman. Namanya Ranca. Tapi preman gadang di Tanah Abang. Ditanya namanya dicari akta di kakaknya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi karajonya, nah itu masih mendingan begitu. Jadi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya siapa dulu yang pertama? Siapa? Ahmad. Kemudian menjadi Muhammad. Apa artinya? Terpuji. Kita bukan memperingati Maulid Nabi seperti orang Nasrani memperingati hari kelahiran Yesus. Kita tidak memperingati Maulid Nabi seperti orang Yahudi memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita memperingati Maulid Nabi, ada pengajian, ada wisuda khatam tasmi, ada bagi-bagi hadiah, duduk berjam-jam di musalla. Termasuk ustadz yang datang nih ngasih pertanyaan, nanti dikasih hadiah. Dari mana hadiahnya? Iya, dari panitia lah. Ustadz lupa pula bawa dompet. Nah, ini pula apanya? Kendalanya. Jadi anak-anak ustadz